Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami saat ini berada di Payakumbuh Selatan dalam rangka tadi kegiatan konvensi kegiatan Kopi Group dan kami intervensi David Tommy. Nah, untuk selanjutnya kami umumkan, kami beritahukan, insya Allah tanggal 9 bulan ini jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bukan di sini loh. Jakarta Pusat Ya. akan digelar gugatan pertama tentang ijazah palsu terhadap Jokowi. Jadi insya Allah tanggal 9 jika berkenan mau hadir, mungkin penjelasan lain disampaikan oleh Prof. Egy. Sekedar meluruskan, bukan gugatan pertama, sidang perdana. Sidang perdana. Karena ini gugatan udah ketiga kali. Ketiga kali, ingat. Yang pertama tahun 2022 di Jakarta juga, PN Jakarta Pusat. Yang kedua di Solo, tapi berubah menjadi peristiwa pidana. Yang ketiga tanggal 9. Oleh karena itu, sebelum saya bicara lebih banyak, Saudara Muslim Arbi salah satu prinsipal di samping Bambang. Saya minta jauh-jauh sebelum ini, nanti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui normatif hukum yang ada, hadirkanlah Bambang Tri, karena Bambang Tri sekarang di penjara di penjara Solo atau Surakarta. Jadi oleh karena itu tidak layak orang menyampaikan pendapat kok di penjara gitu. Padahal pendapatnya nggak salah. Sampai detik ini belum ada ijazah aslinya Jokowi. Makanya kita gugat lagi. Untuk keperluan sidang ke depan dan selanjutnya, kami minta kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mampu menghadirkan Bambang. Gak boleh ada alasan lain, ini hak. Karena dalam konteks hukum itu kita mencari keadilan. Keadilan yang kita maksud, orang yang menyatakan pertama kali ijazah Jokowinya itu palsu adalah Bambang Tri. Selanjutnya Muslim Arbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, salah satu penggugat prinsipal dari ijazah palsu Jokowi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin depan. Persoalan ijazah palsu ini kan sangat mengganggu bagi saya pribadi dan saya kira bagi kita yang sekolah. Oleh sebab itu saya bersama teman-teman saya dengan Pak Taufik Bahudin, Atta Taliwang, kemudian Rijal Fadilah dan Bambang Tri melakukan gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Nah, ini adalah peristiwa penting karena sampai hari ini seperti dikatakan oleh Prof. Egy tadi, persidangan baik di Jakarta Pusat yang dulu yang pertama dan yang kedua di Solo itu kan belum ada ijazah palsu, ijazah asli. Jadi dengan dasar itu maka kita menguji kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tolong dihadirkan itu. Nah, kalau memang tidak ada, saya kira ini menjadi pengumuman bagi rakyat Indonesia memang presiden kita bermasalah dari sisi ijazah ini. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada kita semua, karena ini menyangkut kepentingan kita semua, maka kita beramai-ramai datang pada tanggal 9 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Udah pertanyaan dulu, bagaimana kalau seperti gugatan yang pertama, pengadilan menjawab bahwa pengadilan tidak berwenang. Nah, bagaimana? Lalu kalau persoalan ini kan menyangkut masalah sangat prinsipal terkait dengan posisi, karena begini ya, ijazah itu kan menentukan pendaftaran pada saat baik Capres. Ya sebelum capres, baik di Solo ketika jadi wali kota maupun gubernur DKI bahkan presiden, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ini tidak ada, berarti ini akan menjadi menjadi persoalan.
semenjak menjadi wali kota Solo, gubernur DKI bahkan presiden. Nah, lalu kemudian kalau memang ini tidak ada, ya kan? Ini berarti bahwa suatu persoalan besar, ya kan? Lalu kemudian kalau pengadilan sendiri mengatakan tidak berwenang mengadili ini, terus kita menanya kemana ini? Ya, persoalan ijazah ini kita menanya kemana? Gitu loh masalahnya. Ini akan menjadi persoalan yang serius, ya kan? Karena apa? Karena ini tidak bisa dibuktikan, berarti memang presiden kita tidak punya ijazah asli. Nah, terus dia pakai ijazah apa? Di Solo kan pakai titel doktorandus. Sampai di sini pakai insinyur. Nah, ini kan jadi persoalan. Di mana itu catatan dia punya doktorandus, ijazah doktorandus insinyur itu kan itu masalahnya. Kalau tidak ini Dan kan juga menyangkut UGM. Nah, dan menyangkut masalah UGM. Nah, dan apalagi mantan rektornya jadi menteri sekarang ini. 2 kali. Mensesnek Pratikno itu Profesor Lantikno itu mantan rektor UGM. Jadi sekarang sebagai Mensesnek ya akan 2 periode. Kan itu dia. Nggak mungkin nggak tahu ya. Antang betul di istana itu. Nggak mungkin nggak tahu. Jadi saya kira berbicaralah. Saya minta sudah Pratikno sebagai Mensesnek, bicaralah ya kan. Kami juga nggak bodoh gitu loh masalahnya gitu. Saya kira jadi sekali lagi saya minta supaya pengadilan menerima gugatan ini. Jangan sampai mengatakan tidak berwenang. Terus kita mencari kemana ini urusan persoalan ini. Saya kira itu. Sekarang jujur, dari sudut akibat hukum karena nggak ada ijazah aslinya bagaimana? Ya, saya Gubernur salah satu anggota tim gugat ijazah Jokowi palsu dari mulai sejak hampir 2 tahun lalu Bang ya, di Jakarta Pusat, kemudian pidananya juga teman-teman mewakili untuk ijazah palsu Jokowi itu di Kota Solo. Dan sekarang untuk yang kesekian kalinya begitu kali Bang ya, kita gugat lagi yaitu tentang ijazah palsu Jokowi itu. Jadi seperti itu rekan saya Pak Muslim Abi tadi, bahwa ya bagaimana mungkin seorang Presiden RI ya, orang nomor 1 dan tertinggi di negara ini tidak jelas ijazahnya. Dan kasat mata ya, secara gamblang itu diketahui bahwa pada waktu beliau menjabat wali kota Solo ya, kira-kira 10 tahun, 12 tahun lalu lah, itu titelnya kata doktorandus, dan sekarang menjadi insinyur. Ya, jadi banyak kanan-kanan yang kita temukan. Oleh sebab itu diungkapkan dengan saya Bang Di tadi bahwa tunjukkan saja kalau memang ada ijazah palsunya, ijazah aslinya, maaf. Tunjukkan saja di persidangan minggu depan itu. Itu yang ingin kami tahu. Dan dampaknya adalah, akibat hukumnya adalah sampai dengan 10 tahun depan ini warga negara rakyat Indonesia memiliki presiden yang tidak jelas ijazahnya, ya, ijazah perguruan tinggi dan mungkin SMP-nya, SMA-nya juga demikian. Itu. Nah, untuk kejelasan hal itu, maka Jokowi harus menghadirkan ijazah aslinya di persidangan. Kemana lagi cari keadilan Bang itu? Kita cari kemana lagi? Itu saja. Akibat hukumnya apa buat Akibat Jokowi? hukum. Ya, akibat hukumnya Presiden Jokowi sebetulnya bisa kita makzulkan, Ya. Bang. Impeachment bahasanya, walaupun juga terlambat di ujung-ujung, tapi nggak apa-apa demi hukum. Demi hukum apapun itu yang terjadi, harus risiko yang akan berakibat hukum harus dilakukan. Bisa dimakzulkan. Begitu. Terima kasih, Bang. Saudara-saudara, salah satu akibat hukum jika terbukti jelas ijazahnya palsu, maka berakibat Jokowi batal jadi presiden. Demi hukum dia batal juga jadi wali kota sejak itu, batal juga gubernurnya, batal juga presiden sejak 2014. Karena ijazah itu, jangan lupa, dokumen negara. Ijazah itu dokumen negara yang dipalsukan. Itu sanksinya berat sebenarnya. Tapi sudah mereka antisipasi, mereka hapus-hapusin tuh pasal. Tapi mereka lupa ada pasal 263 KUHP memasukkan unsur itu loh ke dalam akte aslinya itu. Nah, ini kena dia 6 tahun. Dari segi penjara dia kena 6 tahun. Ya, maka dari segi akibat hukum dia sebagai status, dia sudah bukan presiden. Gitu. Itu logika hukum. Nah, maka hutang negara yang ribuan triliun dia tanggunglah sendiri sama konglomerat yang bantu dia. Dia harus bayar, jangan bangsa Indonesia suruh bayar. Gitu. Dan lain sebagainya tadi bisa dimaksudkan. Nah, terakhir kesimpulan dari Sekjen TPU, silakan. Ya, sederhananya kami akan tetap berjuang dalam bentuk keadilan dan kami akan melawan semua bentuk kebatilan. Kami sudah melangkah buana profesi melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan, termasuk dalam kasus yang terjadi sekarang ini, bahwa pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 1945 ya kan mau ditutup oleh penggugat yang namanya David Tobing. Ini masalah, tapi dia nggak ngerti.
hukum. Kata gitu kira-kira. Kalau advokat itu harus profesional, penggugat harus punya dasar. Dan itu yang paling terpenting untuk tanggal 9 ini, ya mari kita rame-rame datang. Apa yang terjadi di proses ini? Kalau kami siap menghadapi itu semua, karena fakta itu sudah teruji di sidang Surakarta Solo bahwa JPU tidak bisa menunjukkan bukti ijazah itu palsu atau ijazah itu ada, maksudnya begitu. Ya lucu, selain Prof. Egi, kami yang namanya Gus Nur dan Membantri dianggap hoax. Undang-Undang 01 pasal 14. Nah, putusan itu bergeser di PT Pengadilan Tinggi, tidak dipakai itu, tidak dipakai karena tidak dipakai. Jadi memungkinkan sangat jelas bahwa memang ya ijazah tersebut bermasalah dalam konteks tidak memiliki, bukan palsu, bahkan kalau palsu ini tidak memiliki kayak gitu. Nah, maka dari itu harapan kami, bukan kami karena benci, bukan kami karena mau ingin ada masalah, tapi ini masalah integritas negara di dunia. Bahwa kami ingin pemimpin kami ini yang paling tidak prosedural dalam undang-undang harus minimal ini masuk atau jangan dipang-pangkan sebelumnya Dr. Andes, kedua IM. Nah ini kan masuk. Saya kira itu aja. Terima kasih. Racikan Berita